Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Dalam suatu hadis yang sangat masyhur, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru alaih." Rasulullah SAW menyatakan, sesungguhnya segala macam perbuatan itu bergantung pada niatnya, dan juga setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kita penggal hadis ini di dua penggalan ini saja. Ya, penggalan pertama adalah sesungguhnya segala macam perbuatan itu tergantung pada niatnya. Lalu kemudian yang kedua, dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadirin rahimakumullah, niat didefinisikan oleh para fuqaha sebagai qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, yaitu memaksudkan suatu hal beriringan dengan perbuatannya. Maka para ulama memasukkan niat itu antara menjadi syarat atau menjadi rukun dalam ibadah. Dalam wudu, mayoritas ulama memasukkan niat itu sebagai rukun dalam wudu, kecuali mazhab Hambali yang menyatakan bahwasannya niat bukan rukun tapi dia syarat. Ujung-ujungnya masih tetap harus ada niat di dalam wudu. Niat berfungsi sebagai dua hal. Jika ditanya apa fungsi dari niat, para fuqaha menyatakan fungsi dari niat adalah dua. Yang pertama adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Hadirin saat ini sedang duduk di masjid, duduk antara orang yang itikaf dengan yang bukan itikaf, tempatnya bisa jadi sama-sama di masjid, waktunya sama-sama hanya 10 menit, 15 menit, tapi yang satu bisa mendapatkan pahala itikaf jika dia meniatkan duduknya di masjid dengan niat itikaf. Yang satu tidak mendapatkan pahala itikaf karena tidak meniatkan itikaf sejak awal. Membedakan antara yang ibadah dengan yang bukan ibadah. Saat ini kita pada puasa semuanya karena puasanya Ramadan. Di luar Ramadan bisa jadi di antara kita ada yang memang sengaja tidak makan karena pagi atau siangnya akan periksa darah. Berarti itu puasa, tapi puasa hanya untuk menjaga gula darah saja. Ada yang tidak makan tapi karena untuk menurunkan berat badan. Ada yang tidak makan tapi untuk melaksanakan puasa. Sama-sama tidak makan, tapi yang satu mendapatkan pahala puasa dan yang satu tidak. Dibedakannya adalah dengan niat. Setiap pagi kita pergi ke kantor, kita pergi ke kampus, kita pergi ke tempat kerja. Setiap pagi kita mandi terlebih dahulu. WC-nya sama, airnya sama, baknya sama. Tapi bisa jadi mandi yang kita lakukan saat itu hanya mandi biasa, atau mandinya adalah mandi sunnah Jumat, atau mandi bersuci karena baru beres haid, atau mandi bersuci karena habis junub. Membedakannya adalah dengan niat. Maka fungsi pertama niat adalah membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Fungsi niat yang kedua adalah membedakan antara satu ibadah dengan satu ibadah yang lain. Bapak Ibu datang ke masjid sebelum subuh, datang lalu kemudian sholat tahiyatul masjid. Ternyata masih ada waktu sebelum adzan subuh, lalu kemudian melaksanakan sholat tahajud dulu. Tahiyatul masjid 2 rakaat, lalu kemudian tahajud 2 rakaat,
Lalu kemudian azan, setelah azan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Lalu kemudian sholat subuh 2 rakaat. 4 sholat dilaksanakan 2, 2, 2, 2. Masing-masing adalah sholat yang berbeda dengan niat yang berbeda, meskipun tata caranya, bacaannya bisa jadi semuanya sama. Itulah fungsi dari niat. Yang kedua, contoh lain, ketika kita nanti bulan Syawal, kalau sekarang kita puasa seluruhnya adalah puasa Ramadan, tidak ada beda satu sama lain. Tapi ketika Syawal nanti bisa jadi ada yang berpuasa, puasanya bisa jadi puasa Ramadan yang diqadha, atau puasa Syawal, sunnah Syawal, atau puasanya puasa Daud, atau puasanya puasa Senin Kamis, atau puasa Bid. Puasanya sama, yang membedakan adalah niatnya. Itulah kenapa para ulama kita terdahulu mengajarkan bahwasannya agar tujuan dari niat ini tercapai, maka harus ada spesifikasi dalam niat. Spesifikasi itu maksudnya adalah menentukan ini sholat apa, menentukan ini puasa apa, menentukan ini ibadah apa. Dari situlah kenapa muncul, misalkan dalam niat sholat ada usolli fardhu subhi. Dalam puasa ada nawaitu sauma qadin. Dalam wudu ada nawaitul wudu'a. Kalau dicari di dalam hadis, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan tata cara niat yang diberikan oleh Rasul. Tidak akan mungkin ditemukan. Tapi kenapa para ulama bisa mengajarkan tata cara niat itu, yaitu dengan cara logika berpikir hukum yang tadi dijelaskan. Rasul menyatakan, sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia tidak meniatkan apa-apa, berarti dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau dia meniatkannya mandi itu adalah untuk mandi sunnah Jumat, berarti dia dapat bersihnya dan juga dapat pahala sunnah Jumatnya. Tapi kalau seharusnya dia mandinya mandi junub, tapi dia tidak meniatkan mandi junub, hanya meniatkan mandi Jumat saja, berarti dia hanya mendapatkan pahala mandi Jumat saja, tapi tidak mandi junub dan tidak gugur kewajibannya. Itulah karena Rasul menyatakan, walikulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Adapun khusus untuk puasa, hadirun rahimakumullah, ada tata cara yang secara spesifik Rasul nyatakan dalam hadis. Rasul bersabda, man lam yujmi'is siyama qoblal fajri fala siyama lahu, kata Rasul. Siapa yang tidak meniatkan puasa sejak sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Hadis ini menunjukkan bahwasanya niat puasa itu harus dilaksanakan sejak malam hari. Maksimalnya adalah ketika sebelum fajar. Itulah kenapa menjadi tradisi di masyarakat kita, setelah sholat tarawih, imam mengajak untuk melaksanakan niat puasa. Kalau dicari dalilnya nggak akan ketemu dalilnya Rasul pernah ngajarin setelah tarawih untuk ngajak niat. Tapi kalimat yang Rasul ucapkan tadi mewajibkan kepada kita agar niat itu sejak malam. Akhirnya para ulama agar masyarakat itu tidak lupa niat puasa, sehingga akhirnya setiap malam setelah sholat tarawih diajak untuk mengingat dan meniatkan puasa. Lalu kemudian juga kita masih diingatkan juga dengan imsak. Dan juga kalau kita sahurnya sambil menonton TV atau mendengarkan radio, ketika imsak biasanya yang dibacakan adalah niat puasa. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kepada kita jangan sampai kita lupa niat. Karena dalam mazhab Syafi'i, niat puasa satu hari itu berbeda dengan niat puasa hari yang lain. Jadi niat puasa dalam mazhab Syafi'i harus dilaksanakan setiap hari, setiap malam. Kenapa? Karena puasa hari ini berbeda dengan puasa besok dan puasa lusa.
Kalau puasa hari ini batal, bukan berarti besok dan lusa akan batal. Sama seperti tadi kita sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, sholat duhur, sholat ba'diyah, itu adalah ibadah yang terpisah sendiri-sendiri, sehingga niatnya harus digunakan satu persatu masing-masing. Itulah argumentasi Madzhab Syafi'i kenapa niat itu harus dilaksanakan setiap hari. Namun ada hadis Rasulullah SAW yang lain. Suatu saat Rasul datang ke rumah Siti Aisyah dan bertanya apakah ada makanan atau tidak. Lalu ternyata Siti Aisyah menyatakan tidak ada makanan. Baru kemudian Rasul menyatakan saat itu, kalau begitu saya puasa saja. Hadis yang kedua ini dikompromikan dengan hadis yang pertama. Kesimpulannya adalah niat puasa yang wajib dilaksanakan sejak malam atau sejak sebelum fajar adalah niat puasa yang wajib. Puasa wajib itu adalah puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa nazar, dan juga puasa kafarat. Adapun puasa sunnah, maka boleh kita melaksanakan niatnya sampai sebelum zuhur atas dasar hadis yang tadi. Dalam arti, jika sejak subuh sampai saat itu kita belum melakukan hal yang membatalkan puasa, maka boleh bagi kita memulai puasa sejak saat itu. Kita telat bangun jam 5:30, langsung sholat subuh, langsung mandi, langsung pergi ke kantor. Di kantor langsung banyak kerjaan, sampai tidak sempat ngerokok, tidak sempat ngopi, tidak sempat sarapan. Kita baru bisa beristirahat jam 10. Dan sejak subuh sampai jam 10 belum pernah melakukan hal yang membatalkan puasa. Maka jam 10 itu kita bisa meniatkan langsung puasa dan melanjutkan. Kita tidak makan, kita tidak minum, melanjutkan sebagai puasa sampai maghrib dengan niat sebagai puasa sunnah. Itulah perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah dalam hal niat. Itu hadirin rahimakumullah berkaitan dengan niat secara fikih, fungsinya, definisinya, termasuk juga bagaimana pelaksanaan niat dalam ibadah puasa. Semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bisa mempertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita pada bulan Ramadan ini, dan Allah menerima segala amal ibadah kita yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dan juga bulan-bulan yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.